Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Sesuai janji gue sebelumnya, kali ini gue bakal bahas opening pertama Chainsaw Man yang berjudul Kickback dari Kenshi Yonezu, baik dari segi visual maupun dari liriknya. Endingnya, karena endingnya bakal berbeda tiap episode alias dibawakan oleh 12 artis yang berbeda, dan juga di episode pertama kan kita lihat cuma hanya menampilkan layar hitam dan nama-nama staff. Jadi mungkin nanti aja sekalian semuanya bakal gue bahas kalau udah rilis semuanya. Jadi sekarang kita bakal bahas opening aja ya. Oh ya, sebelumnya karena sang mangaka Tatsuki Fujimoto adalah seorang penggemar film barat yang banyak mengambil inspirasi dari film barat dalam pekerjaan manganya, maka di opening ini juga banyak sekali referensi film barat lawas yang dimana fans Chainsaw Man luar negeri pada banyak yang langsung paham referensinya dan langsung pada gercep posting ke internet. Jadi, kredit buat orang-orang yang nemuin referensi film baratnya ya. Gue nggak tahu siapa yang pertama kali posting. Yang jelas, makasih banget semuanya. Admin WWB sendiri banyak belum lihat film-film yang direferensikan, jadi nggak begitu ngeh kalau ternyata banyak sekali referensi yang dipakai buat opening ini. Jadi, kalau gitu, check it out aja ya. Opening dibuka dengan visual Denji yang sedang menarik tali Pochita, dan di belakangnya ada gambar lukisan iblis dengan tombak yang mirip-mirip lukisan abad pertengahan gitu kan ya. Ini menandakan artinya dia segera akan berubah dari manusia menjadi mode iblis Chainsaw-nya. Kemudian berlanjut dengan para pemburu iblis divisi spesial keempat. Ada Makima, Power, Aki, dan Tenji yang sedang berjalan di tengah jalan raya memakai jas seragam pemburu iblis. Adegan ini adalah referensi dari film Reservoir Dogs. Mangakanya sendiri bilang kalau dia suka banget Reservoir Dogs. Itulah kenapa juga jas dan seragam pemburu iblis di Chainsaw Man pakai setelan yang mirip banget dengan film Reservoir Dogs. Setelah itu ada visual Denji kecil yang sedang memeluk Pochita di kuburan. Adegan ini mengambil referensi dari The Texas Chainsaw Massacre. Mirip banget kan ya? Kemudian ada Kishibe, salah satu kapten pemburu iblis yang menodongkan pistol ke arah penonton. Ini mengambil referensi dari Pulp Fiction. Berikutnya ada adegan Sawatari, pengguna iblis ular yang masuk ke dalam sumurnya Sadako. Udah jelas banget kan ya ini referensinya siapa? Dimana juga ada Denji dan Katana Man yang sedang menyergap satu sama lain, layaknya Sadako dan Kayako. Adegan berpindah ke Violence Fiend yang sedang memakai sepatu di hotel. Ini referensi dari film No Country for Old Men. Setelah itu ada Denji dan Aki yang sedang mengendarai mobil, diambil dari film Once Upon a Time in Hollywood. Berikutnya di sebuah ruangan terdapat Kishibe yang sedang duduk, Hirokazu dan Aki yang berdiri, dan Kobeni yang naik di atas meja sambil kayak ketakutan gitu. Ini mengambil referensi dari film Attack of the Killer Tomatoes. Setelahnya ada Denji yang terlihat ketakutan karena di belakangnya ada Power yang mengejarnya. Ini mengambil referensi dari film Don't Look Up. Lalu ada Angel Devil duduk di anak tangga seperti film Jacob's Ladder. Setelah itu, para pemburu iblis sedang menonton film di bioskop. Ada Denji, Makima, Aki, Himeno, dan Kobeni di barisan paling depan. Lalu ada Angel Devil dan Shark Fiend di belakangnya. Dan di belakang lagi ada Brischi yang sendirian. Dan paling belakang sendiri ada Kishibe. Setelah itu Kobeni sendiri karena mau ke kamar mandi, dia akhirnya pergi dari ruangan. Balik-balik Power udah ambil tempat duduknya. Kobeni mau marah tapi ya takut banget kan ya, sesuai sifatnya. Pada adegan ini ada lirik, "Hari ini aku sangat beruntung karena tempat pencucian baju sedang kosong. Aku akhirnya bisa menghilangkan noda minyak ini." Maksudnya ya hari ini bisa kosong, gak kerja gitu. Bisa nonton film karena gak ada iblis yang muncul. Sayangnya, adegan ini dan hampir semua visual di opening ini tuh gak terjadi di manganya. Gak tau ya kalau ntar anime nambah beberapa scene tambahan. Tapi kalau di manga yang terjadi itu cuma Denji dan Makima yang nonton bioskop. Setelah itu adegan berlanjut di mana Denji, Power, Aki, dan Makima sedang bermain bowling, di mana Denji sedang mengelap bowlingnya seperti referensi film The Big Lebowski, dan Aki berhasil strike bowlingnya dan bertransisi ke Power dengan pakaian renangnya. Visual Power beserta namanya ini mengambil referensi dari film Thor Love and Thunder. Tapi di belakangnya terlihat Makima dan Denji yang jadi anjing, sesuai keinginan kedua belah pihak yang dimana Denji mau menjadi anjing peliharaan Makima. Lalu berlanjut dengan adegan iblis ular dan Sawatari yang memakan kebahagiaan Denji itu. Bertransisi ke iblis tembak atau Gun Devil. Sesuai dengan liriknya juga. Suara siapa yang ada di kepalaku? Yang mau bilang aku mau ini dan itu. Maksudnya tuh Denji di kepalanya ada pikiran pengen kebahagiaan Power dan Makima.
Adegan berpindah ke Denji dengan Makima. Mereka belajar karena Denji sendiri nggak pernah sekolah, lalu kelelahan dan tidur di bangkuan Makima, dan terlelap sampai bermimpi. Ditandain dengan adanya tumbuhan Venus yang mengindikasikan Denji udah terperangkap pada jebakan Venus. Lalu dalam hal ini adalah Makima. Di mimpinya itu Denji ingin mengejar Makima namun terhalang tembok air yang tidak bisa dilewati. Lalu dia terbangun melihat Makima dengan ujung jari Makima menyerupai parasit bernama Leucocoloridium, di mana parasit ini di dunia nyata mereka menempel dan mengendalikan pikiran siput yang ditempelinnya. Saat itu Denji berubah jadi Chainsaw. Ini menandakan Makima sendiri memiliki kekuatan yang hampir sama dengan parasit itu, mengendalikan pikiran Denji. Dan juga ada tawon permata di kepala Denji, di mana tawon permata ini memiliki kemampuan untuk membuat kecoa menjadi lumpuh dan tidak bisa bergerak dengan racunnya. Simbolis banget ya dengan hubungan Makima dan Denji. Liriknya sendiri pada bagian ini adalah, aku ingin bahagia, aku ingin hidup yang gampang, yang mudah. Aku ingin menggenggam tanganmu, apa isi hatimu? Karena Makima sendiri tidak terlalu peduli dengan Denji yang dia ingin cuma kekuatan iblis Chainsaw-nya. Makanya Denji bingung. Lalu adegan berlanjut dengan Denji, Aki dan Power yang sedang melawan iblis. Sesuai dengan liriknya, yang intinya, ayo mengisi kehidupan dengan kebahagiaan. Ayo kita lakukan ini, membunuh iblis sampai rest in peace atau mati. Aku pernah bermimpi tempat yang indah di neraka, menyebarkan cinta ke semua orang. Aku cinta padamu, jadi bicaralah denganku. Buang semua keraguan dan tertawalah padaku. Itu semua terkait bagaimana kehidupan Denji yang sekarang memburu iblis namun juga tetap hidup seperti yang dia inginkan. Punya teman, bisa tertawa bareng, makan enak, dan sebagainya. Lalu dilanjut dengan Power yang memukul bola besar dengan palu dari darahnya. Ini merupakan referensi dari film Fight Club. Dan akhirnya adegan ditutup dengan Denji yang menghabisi monster itu. Liriknya masih sama seperti di awal, kerja keras, masa depan, beautiful star. Tapi di akhir lirik ditutup dengan kalimat, aku melupakan sesuatu. Dan di visualnya terdapat pintu lorong yang tidak boleh dibuka Denji karena berisi masa lalunya. Setelah itu terdapat adegan Power dengan pose kerennya karena di belakang ada ledakan dari iblis tersebut. Denji yang tidur dengan pouch hitam sambil menangis. Lalu ada visual referensi dari gambar yang sering muncul di internet tentang bagaimana efek media, efek pengetahuan terhadap pandangan seseorang, di mana Denji dan Power hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Maka mereka dari dasar yang mereka lihat cuman hal-hal yang menyenangkan. Kemudian naik tangga sedikit ada Aki yang melihat realita dunia dengan segala macam kebobrokannya. Namun uniknya, tangga yang dinaiki Aki adalah salju. Kenapa salju? Well, bakal sangat sedih nantinya kalau ingat hubungan Aki dan salju. Hehe. Jadi kenapa harus salju? Sebenarnya juga menggambarkan bagaimana Aki dan masa lalunya yang bermain perang salju dengan saudaranya. Namun akhirnya saudaranya harus mati terbunuh oleh Gun Devil. Dan karena alasan itulah akhirnya dia memutusin buat jadi pemburu iblis. Jadi kenapa Aki naik tangga salju? Ya karena itu dia jadi tahu realita kehidupan dunia setelah dia mengalami hal yang berkaitan dengan salju tersebut. Dan terakhir di paling atas ada Makima yang naik tangga buku atau pengetahuan. Cuma dia yang bisa melihat neraka. Lalu opening ditutup dengan Future Devil yang joget-joget sambil bilang future rules, future rules. Lalu ada Ghost Devil yang tiba-tiba muncul dari balik bayangan lampu. Dan ada Katana Man dengan motif iblisnya. Setelah itu Denji, Power, joget kekirangan. Mungkin sehabis misi kali ya, dimana Aki harus menjadi kakak yang sabar mengurus dua orang yang menjengkelkan ini. Dan begitulah akhir opening Chainsaw Man yang pertama ini. Gimana teman-teman pendapat kalian? Ada yang terlewat? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe karena masih akan banyak pembahasan tentang Chainsaw Man dan anime lainnya di channel ini. Terima kasih, salam WWBA.